Bocah laki-laki yang meninggal dunia usai operasi pengangkatan amandel di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat melaporkan dugaan malapraktik ke dokter. Sebelum meninggal, korban sempat kritis dan koma selama 13 hari. Dan untuk membahas mengenai kasus dugaan malapraktik ini, kami telah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam pemirsa, saya Anggi Pasaribu. Dalam satu pekan ini, redaksi kami dihebohkan oleh pemberitaan yang begitu banyak di Indonesia. Dan salah satunya adalah dugaan malpraktik yang mendera Rumah Sakit Kartika Husada di Bekasi, Jawa Barat, di mana Benedictus Alvaro Darren divonis mati batang otaknya usai operasi amandel. Hampir 2 minggu tidak sadarkan diri dan akhirnya takdir berkata lain, Alvaro meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mungkin operasi amandel sebegitu resikonya hingga mengambil nyawa bocah berusia 7 tahun ini. Selengkapnya pemirsa dalam Inside Story with Anggi. Bak petir menyambar. Apa yang terjadi pada Benedictus Alvaro Darren, bocah 7 tahun di Rumah Sakit Kartika Husada, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat ini sungguh tragis. Masuk perawatan dalam kondisi sadar dan layak operasi. Keluar kamar operasi tidak sadarkan diri hingga hampir 2 pekan. Albert Francis, orang tua korban berkisah, anaknya masuk kamar rawat inap untuk operasi amandel. Rangkaian pengecekan kesehatan sebelum operasi pun dilakukan dan dinyatakan layak. Namun bukannya segera sadar, bocah 7 tahun itu malah divonis mati batang otak dan tidak terselamatkan. Dan tentunya teman-teman untuk mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya, saya beserta dengan tim Inside Story langsung menuju ke Kemang Pratama, daerah Bekasi, Jawa Barat, yang saat itu tujuan kami adalah menuju rumah duka di Rumah Sakit Elizabeth. Karena informasi yang kami dapatkan, saat itu kami masih bisa menemui keluarga sebelum berjalan menuju ke pemakaman. Namun sayangnya memang setiap liputan tidak pernah berjalan dengan mulus dan sesuai dengan ekspektasi. Kami harus terhenti sesaat karena terjadi sesuatu hal dengan mobil liputan kami. Dan kami harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan mobil pengganti sehingga bisa memampukan kami tiba ke Rumah Sakit Elizabeth yang saat itu dijadikan oleh keluarga sebagai rumah duka. Foto dulu, gengs. Ini tuh padahal sebenarnya lokasi kita udah deket banget loh ke rumah duka Elizabeth. Jadi sekarang tuh ada di Kemang Pratama di Bekasi. Cuma beli kopi doang tadi bentar. Terus ternyata mobilnya ini mesinnya nyala tapi ternyata gasnya nggak ada. Jadi sambil laporan ke kantor, sambil pesen taksi online juga. Pak, ini nggak bisa ya? Masih nggak bisa nyala ya? Nyala. Masih bisa nyala, tapi gasnya nggak nyala? Gasnya nggak mau digas, ngepos. Oh, gasnya nggak mau digas? Nggak mau digas. Nyala, mobilnya nyala. Tapi waktu kita gas, RPM-nya nggak mau naik. Jadi ngepos kayak gue. Kosong. Tadi sebelum berangkat udah dicek padahal ya? Bagus. Udah aman-aman aja ya? Ya udah. Pak, ini kan kita karena harus ke lokasi, kita tinggal dulu pakai kendaraan lain. Nanti ini bisa ditukar kan mobilnya? Iya, ini orang lagi mengarang. Oke, sip. Kita tinggal apa ya Pak ya? Oke, bukan gas setia kawan nih Pak. Itu udah datang tuh udah. Ada aja ya. Kalau mau liputan tuh. Untung 5 tahun jadi reporter lapangan. Yuk. Di mana itu tempatnya? Permulinan itu Mustika Jaya sini benar. Bantar Gebang lewat tapi ya. Bantar Gebangnya masih di sini. Beginilah ya kalau yang namanya liputan lapangan itu, teman-teman. Apa? Kanan aja. Kanan. Emang kayak gini nih kalau liputan lapangan itu nggak bisa diprediksi kalau kita tuh mau
sesuai sama keinginan, maunya cuma 1 jam, maunya cuma 1 hari, tapi pasti kayak ada aja. Nah, sekarang kita coba kebut ke lokasi ke rumah duka, mudah-mudahan masih sempat karena tadi informasinya nih ke Sam, mereka udah buru-buru mau ke pemakaman, mudah-mudahan masih sempat ketemu nih Sam. Berapa lama Mas? Di sini waktunya 7 menit. Oh iya. Oh, kalau ini ke Elizabeth. Tancap. Ke Elizabeth 7 menit, kalau ke pemakamannya yang lama, jauh? Belum ditembak, Pak. Oh. Ditembak belum. Tadi nama sopir kita tuh siapa ya? John. Elizabeth depan ini kan Mas ya? Iya Bang. Oke, siap. Dan begitu kami tiba di Rumah Sakit Elizabeth, ternyata rombongan keluarga sudah berangkat menuju pemakaman. Dan saat itu tanpa berpikir panjang, saya beserta dengan tim langsung menuju ke pemakaman yang saat itu lokasinya tidak terlalu jauh dari kami, kurang lebih sekitar 5 atau 6 kilometer. Masuk nih, Pak. Aduh, kartu iman nih gue di jalan. Mas ada nggak, Mas? Gak bisa ini pakai kartu. Udah mau sampai pemakaman. Hah? Atau kita kejarnya ke pemakaman apa? Ini diberesin, terus kita langsung ke pemakaman pakai ini, bisa nggak, Mas? Bisa, Mbak, paling ya itu di luar aplikasi. Nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya? Serius. Iya udah. Ini Oh, boleh di mananya dulu, Mas? Rumah duka. Coba ke rumah duka. Iya, coba ke rumah duka dulu. Rumah duka sebelah mana ya? Nggak hafal saya nih. Lurus nggak ada ya? Tadi nggak ada. Iya. Parkir di sini. Ini lobby, ini parkir ya. Kalau belakang gedung sini sih gitu. Oh, Nanya dulu, dekat Pak. katanya. Dekat. Apa ya pemakamannya? Ah, Ya udah, kalau nggak langsung ke pemakaman aja kali. Kan? Langsung. boleh ya, Peduran Muskajaya. Terus gimana? Ini saya selesaiin dulu ya, tapi ya. Oh, sekarang diselesain. Sistem soalnya. Iya nggak apa-apa, ini diselesain dulu. Terus nanti di luar aplikasi aja kita bayarnya ya, Mas. Iya. Jadi kita mau langsung ke pemakaman, soalnya ini udah nggak keburu. Kita udah nyampe di lokasi di rumah duka, tapi pihak keluarga udah mau sampai ke pemakaman karena memang jadwalnya itu, agendanya itu hari ini sang anak harus dimakamkan. Nah, karena kita pakai taksi online, jadi kita harus selesaiin dulu aplikasinya di sini. Nah, nanti dari sini ke pemakaman kita bayar itu di luar aplikasi. Kita bayar itu di luar aplikasi. Kita bayar. Ya diulang. 5 kilo nih. Kami mau ke pemakaman dulu. Estimasinya kalau misalkan dalam sejam Bapak kelar, kami kelar, barengan kelar, Bapak ntar baru kita ketemu kita ngobrol lagi gitu loh. Gitu aja Pak, biar nggak setengah-setengah, takutnya ntar malah mati lagi di tengah jalan. Iya. Dan begitu kami tiba di lokasi, memang kami sudah melihat bagaimana proses pemakaman itu sudah berjalan. Keluarga inti, keluarga besar, dan juga kerabat dekat, dan bahkan teman-teman sekolah dari Alvaro sudah berada di lokasi pemakaman. Dan saat itu, pemirsa sekalian, saya mencoba untuk mencari celah bagaimana bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Karena memang posisinya tidak mudah, yang saat itu masih dalam keadaan berduka dan campur aduk, yang tentunya sebagai rekan media, saya juga harus memiliki empati dan harus berhati-hati ketika ingin menanyakan suatu kabar atau mengklarifikasi bagaimana peristiwa meninggalnya Alvaro bisa terjadi di rumah sakit. Oke. Wow, akhirnya sampai juga ya, gengs. Ups. Thank you ya, Mas. Akhirnya sampai juga ya. Tadi kita tuh cari-cari lokasinya, kalau dari map kan 5 kilo, tapi pas jalan 6 kilo, 4 kilo. Sekarang kita tinggal cari titiknya tuh di mana. Di mana sih tadi titiknya? Sana ya? Yaudah kita ke sana deh. Kayak udah lumayan rame sih dari teman-teman media lain juga. ID-nya lepas dulu. Oh iya bener.
titip dulu deh. Mas, Bo. Ayo sama-sama Mas, makasih ya Mas. Ayo Mas. You save our life. Sukses terus Mas. Jadi kalau liputan itu memang begitu teman-teman, konten tuh yang terutama. Jadi apapun caranya harus dilakukan supaya nggak bobol. Ini sekarang tuh kita ke lokasi pemakaman. Kayaknya sih keluarga juga baru sampai. Kita coba lihat situasinya kayak gimana sekarang di sana. Dan yang pengen saya lakukan adalah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga. Mudah-mudahan bisa diajak ngobrol karena ini kan situasinya lagi kurang pas ya. Jadi sekarang udah di Bekasi, udah di pemakaman anak yang meninggal karena operasi amandel. Untuk mencapai ke sini sih lumayan PR ya, Bu. Mobil kita pakai acara mogok, nyari. Nah sekarang tuh proses pemakamannya udah berjalan dan harapannya sih bisa dapat keterangan dari pihak keluarga. Cuman kita harus lihat momentumnya karena kan ini situasinya memang lagi berduka, terus lagi sensitif deh momennya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Di pemakaman saya melihat bahwa selain keluarga, teman sekolah dan guru Alvaro mengiringi kepergiannya sampai ke liang lahat. Bagai mimpi, sang guru masih tak percaya bahwa sosok anak yang aktif di kelasnya sudah pergi untuk selamanya. Kalau di Alvaro di kelas itu anaknya aktif ya Pak ya, anaknya aktif, terus dia tuh anaknya tuh cerdas. Jadi kalau misalkan yang lainnya, misalkan saya ngejelasin materi ini, biasanya teman-temannya itu sekitar 1 atau 2 sampai 3 kali itu baru ngerti. Si Alvaro ini kayak jelasin sekali aja udah paham ya. Terus dia tuh sering
ya senang otak-atik bareng, terus ya aktif, terus juga ya baik juga sih sama teman-teman. Sama teman sejauh ini sama teman-teman ini gimana Bu? Adaptasi dia? Sih, dia lebih banyak temennya sebenarnya. Banyak temennya karena mungkin aktif juga kali ya Pak ya. Jadi kayak anaknya cerdas, pinter juga sih. Dan nilainya kalau ulangan juga bagus-bagus ya. Rasa kehilangan nggak Bu? Pasti Pak, padahal iya. Kalau di kelas tuh apa ya, kepikiran gitu suaranya gitu kan. Sampai waktu hari pertama dia meninggal tuh kayak saya nggak kuat masuk ke kelas gitu. Sebelumnya sangat ceria gak Bu di kelas-kelas Iya, gitu? ceria Pak. Ceria ya? Ceria gitu. Ceria anaknya, baik juga anaknya sih Pak. Cerdas juga sih. Iya. Kaget juga ya Bu ya? Apa? Kaget juga ya? Kaget juga karena cerianya itu Pak, jadi kita kami nggak nyangka gitu. Iya. Sosok yang menjadi pemberkat bagi kita semua. Semoga anak kami ini dapat menjadi martir bagi kita semua untuk kehidupan kita ke depannya. Saat ini hanya doa yang bisa kami panjatkan pada Tuhan untuk membalas semua kebaikan dan perhatian dari rekan-rekan semua, keluarga maupun teman-teman. Semoga kita semua terberkati oleh kepergian Alvaro ke rumah Bapak. Terima kasih Nak. Tapi senang karena engkau telah pergi dalam damai ke rumah Bapak di surga. Kalau Inang baru pasar ibu, cerita cita. Squat ya. Ada dua lagi jangan strobol. Ibunya Alvaro. Kasihan. Di depan mami Bang. Sekarang keluarga minta waktu untuk foto di pemakaman, dan nanti tentunya akan ada waktu dari pihak keluarga memberikan keterangan ke rekan-rekan media. Kalau saya pribadi sih memang lebih memberikan waktu dulu ya. Kalau misalnya nanti ternyata baik ibu atau bapaknya belum siap untuk bicara dan harus diwakilkan oleh perwakilan dari pihak keluarga, tadi dengar-dengar omnya gitu, ya nggak apa-apa juga. Tapi tadi yang baru saya salam itu adalah ibunya dari Alvaro. Jadi saya keluar selesai mandi, saya tanya anak saya tanya mbaknya saya yang jaga ini, kemana sih Paro? Udah dibawa ke rumah sakit Ruang tindakan. Ya, ruang tindakan katanya kan. Wah, saya kejar. Di mana saya nggak tahu ruang operasi itu di mana gitu. Pas aku udah ketemu ruang tindakan itu, saya tanya anak saya ada nggak dibawa ke sini atas nama Alvaro Deren kan gitu. Oh iya Bu, sudah masuk. Tunggu saja di luar.